Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik selalu ya. Oh ya, sudah pada sholat duha? Jika belum sholat duha, mari laksanakan sholat duha dan tadarus terlebih dahulu. Jika sudah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa. Jika sudah berdoa, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran kelima, fokus pembelajaran pada SBDP tentang interval nada dan bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Silakan dibuka bukunya terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang interval nada. Setelah minggu yang lalu kamu memahami apa arti nada dan dua notasi pada nada, yakni notasi angka dan notasi balok. Saat ini kita akan fokus kepada pengenalan tentang interval nada. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kamu mengenal alat musik di bawah ini. Yang pertama adalah gambar pianika, yang kedua adalah gambar grand piano, dan yang ketiga adalah gambar keyboard. Gambar alat-alat musik di atas adalah pianika, grand piano, dan keyboard yang masing-masing mempunyai tombol yang bentuk dan fungsinya sama, yakni tuts. Oleh karenanya, ketiga alat tersebut masuk dalam keluarga alat musik keyboard, yakni papan, dalam bahasa Inggrisnya disebut board, berkunci, dalam bahasa Inggris disebut dengan key. Nada akan berbunyi jika kamu menekan tuts sambil meniup khusus untuk pianika, dan masing-masing tuts akan mengeluarkan nada yang berbeda. Semakin ke kanan yang ditekan, nada berbunyi akan semakin tinggi, dan semakin ke kiri yang ditekan, nada berbunyi akan semakin rendah. Dengan kata lain, setiap nada yang satu dengan nada yang lain mempunyai interval atau jarak nada. Interval dan pola irama ketukan yang bervariasi ini yang akan membangun sebuah melodi atau lagu. Perhatikanlah tuts piano berikut ini. Piano terdiri atas dua warna. Dua warna tuts tersebut adalah warna putih dan juga warna hitam. Nada apa yang akan berbunyi jika tuts ditekan? Bagaimana interval atau jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain? Untuk mengetahui masing-masing nada yang ada pada tuts tersebut, marilah kita pelajari tabel berikut ini. Interval sama dengan jarak, maka interval nada adalah jarak satu nada dengan nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas maupun jarak nada ke bawah. Nah, interval nada disebut juga dengan selang nada. Sekali lagi, interval nada disebut juga dengan selang nada. Sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Tangga nada berikut ini disebut dengan tangga nada diatonik mayor. Nah, coba kamu perhatikan ya, lihat dengan baik. Ini adalah hal atau dapat dikatakan sebuah rumus yang harus kamu ingat. Dimulai dengan C, D, E, F, G, A, B, C. Sebelum kamu memainkan sebuah alat musik, kamu harus terlebih dahulu mengetahui hal ini. Setelah mengetahui kunci-kunci tersebut di atas, maka sekarang marilah kita memahami jarak dari satu nada kepada jarak yang lain. Jarak dari nada C ke nada D adalah satu interval. Jarak dari nada D ke nada E adalah satu interval. Sedangkan dari E ke F hanya setengah interval. F ke G satu interval, G ke A satu interval, A ke B satu interval, dan B ke C setengah interval. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Nah, agar kamu dapat membayangkannya, bayangkanlah sebuah piano yang terdiri dari tuts hitam dan tuts putih seperti yang tadi sudah Mistina jelaskan. Jarak antara tuts putih ke tuts hitam atau sebaliknya menghasilkan setengah nada. Sedangkan jarak antara tuts putih ke tuts putih menghasilkan satu nada.
kecuali antara nada E dan F, serta nada B dan C yang berjarak setengah nada. Sehingga dari C ke D menghasilkan satu nada, dari D ke E menghasilkan satu nada, namun dari E ke F hanya setengah nada. Sama halnya dengan B ke C, hanya setengah nada, karena tuts putih tersebut tidak dilalui oleh tuts hitam, dimana kalau hanya tuts putih saja, jarak nadanya adalah setengah. Tapi jika ada tuts hitam di tengahnya, maka setengah ditambah setengah menjadi satu. Sehingga jarak dari nada E ke F dan B ke C adalah setengah nada. Kita lanjutkan, jarak dari F ke G adalah satu nada, jarak dari G ke A satu nada, A ke B satu nada, sedangkan B ke C setengah nada. Sekarang marilah kita hafalkan bersama-sama. C, D, E, F, G, A, B, C. Sekali lagi, C, D, E, F, G, A, B, C. Kunci C dimulai dengan nada Do, kunci D adalah nada Re, E, Mi, F, Fa, G, So, A, La, B, Si, C, Do tinggi. Dimana jaraknya adalah satu setengah, satu setengah, satu setengah. Sekali lagi, kita hafalkan bersama-sama. C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C. Satu setengah, satu setengah. Demikianlah jarak interval nada diatonik mayor. C, D, E, F, G, A, B, C. Satu setengah, satu setengah. Perhatikanlah tabel berikut ini. 1 prim disebut dengan interval satu nada. Maksudnya adalah jarak dari nada Do ke Do. Second, interval dua nada, yakni jarak dari nada Do ke Re atau Re ke Do. Yang ketiga adalah terts, interval tiga nada, yakni dari nada Do ke Mi. Selanjutnya adalah quart, interval 6 nada, dari nada Do ke Fa, Re ke Sol, Mi ke La, atau sebaliknya. Quint, interval 5 nada, yakni dari nada Do ke So, atau Re ke La, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah sect, interval 6 nada, yakni dari nada Do ke nada La. Demikian sebaliknya. Septim, interval 7 nada, dari nada Do ke Si, atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah oktav, interval 8 nada, yakni jarak nada dari nada Do rendah ke nada Do tinggi, Sol rendah ke Sol tinggi, dan sebagainya. Marilah kita berlatih menghitung interval nada sekali lagi. Nah, jika ada pertanyaan demikian, hitunglah interval nada dari C ke G. Berapakah jawaban kamu? Perhatikanlah nada C dan G. Lihatlah jarak interval setiap nada tersebut. Dari C ke D adalah satu interval, dari D ke E satu interval, dari E ke F setengah interval, dari F ke G satu interval. Sekarang jumlahkanlah interval nada tersebut. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah setengah sama dengan 2 setengah, 2 setengah ditambah 1 sama dengan 3 setengah. Maka jarak interval
interval dari C ke G adalah 3,5 interval. Apakah kamu dapat memahaminya? Interval-interval nada tadi akan kita kelompokkan menjadi 3 bagian yang disebut dengan jenis-jenis interval nada. Nah, interval nada terdiri atas 1. Interval nada mayor besar terdiri atas second dan thirds. Yang kedua adalah minor kecil terdiri atas sek dan septim. Dan yang ketiga adalah perfect murni yang terdiri atas prim, quart, quint, dan oktav. Materi selanjutnya kita akan membahas bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Di tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalimat efektif. Ada yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan penulis dan memiliki pemahaman yang sama antara pikiran seorang pembaca dengan pikiran seorang penulis. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif itu memiliki kesatuan gagasan. Artinya, pada kalimat tersebut harus memiliki keterangan subjek dan predikat serta objek yang jelas, karena unsur-unsur pembentuk kalimat itu dasarnya adalah adanya subjek, predikat, objek. Contoh yang pertama, tahun ini SPP mahasiswa baru saja dinaikkan, itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena fungsi keterangannya itu salah letak ya, salah tempat. Nah, kita lihat contoh yang kedua. SPP mahasiswa tahun ini baru saja dinaikkan. Nah, itu penempatan keterangannya itu sudah jelas. Jadi tidak ambigu ya. Yang dinaikkan itu SPP mahasiswa baru ataukah SPP seluruh mahasiswa. Nah, untuk kalimat yang efektif, SPP mahasiswa tahun ini baru saja dinaikkan, berarti sudah jelas kalimatnya bahwa SPP yang dinaikkan itu adalah SPP seluruh mahasiswa. Kemudian, ciri kalimat efektif yang kedua yaitu memiliki kepaduan kalimat yang baik dan kompak. Nah, artinya dalam penggunaan kata ganti, kata depan, dan kata hubung itu harus sesuai dengan kalimatnya. Nah, contoh perhatikan kalimat yang tidak efektif. Contohnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, katanya pada kalimat perhatiannya itu belum jelas. Nyanya ini ke siapa? Nah, kemudian perhatikan kalimat efektif. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Nah, berarti nyahnya ini harus diganti dengan kata saudara, bapak, atau ibu, seperti itu. Jadi sudah jelas ke siapa perhatiannya ini, ya. Lalu, ciri yang ketiga yaitu mengungkapkan gagasan dengan logis. Artinya, makna pada kalimat itu dapat diterima dengan akal sehat. Contoh kalimat yang tidak efektif, rumput makan kuda. Nah, ini tidak efektif. Mana ada rumput makan kuda? Nah, perhatikan kalimat efektifnya. Rumput dimakan kuda. Nah, berarti ini pun harus memperhatikan kata depan ya, ataupun imbuhan. Imbuhan dan kata depan itu sangat berpengaruh pada sebuah kalimat ya. Jadi kalimat efektif yang ketiga adalah menggunakan gagasan kalimat yang logis. Yang keempat, memiliki kehematan kata. Artinya, dalam sebuah kalimat itu tidak boleh terdapat dua kata yang memiliki makna sama. Itu namanya pemborosan kata. Kita perhatikan contoh kalimat yang tidak efektif. Ia mempunyai koleksi buku-buku langka. Nah, kenapa dikatakan tidak efektif? Karena koleksi. Kalau yang namanya koleksi itu berarti banyak. Buku-buku berarti lebih dari satu. Nah, kita harus memilih salah satunya saja. Nah, berarti contoh kalimat efektifnya yaitu ia mempunyai koleksi buku langka. Nah, kemudian ciri yang kelima yaitu tidak memiliki makna ganda atau makna ambigu. Nah, artinya dalam satu kalimat ini tidak memiliki dua makna atau multitafsir. Contoh yang tidak efektif, kucing makan tikus mati.
Nah, apakah kucing yang mati setelah makan tikus ataukah kucing makan tikus yang mati? Nah, berarti kita ubah kalimatnya agar lebih efektif menjadi kucing makan tikus yang sudah mati. Itu akan lebih efektif ya. Sama halnya dengan tadi, tahun ini SPP mahasiswa baru saja dinaikkan, sama seperti itu yang tadi yang di awal pembahasan. Baik, cukup pembahasan kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan Ibu harap kalian semua sudah mengerti dan bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, yang pertama, kerjakan bagian ayo eksplorasikan pada halaman 42, kemudian kamu tulisnya di dalam tabel halaman 43. Nah, tugas yang kedua, kamu ubah kalimat yang tidak efektif pada bagian A, B, dan C. Kamu salin di buku tulis, kemudian kamu betulkan kalimat efektifnya, lalu kamu kirim ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.